Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahana Zita Kaila Fitri dengan NIM 151250167 dari kelas HIF di Prodi Hubungan Internasional. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berbincang, bukan sekadar mendengarkan ceramah, namun juga untuk merenung tentang suatu hal yang hampir pasti pernah kita alami, yaitu musibah. Musibah bisa datang dalam banyak bentuk, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang tak pernah kita rencanakan, penyakit yang tiba-tiba mengubah hidup, atau doa-doa yang kita panjatkan bertahun-tahun tapi seakan tak pernah dikabulkan. Dan seringkali saat musibah itu datang, pertanyaan pertama yang muncul bukanlah apa hikmahnya, tapi kenapa harus aku? Apa salahku? Atau di mana Allah saat aku membutuhkannya? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu manusiawi. Islam tidak pernah melarang kita untuk bersedih, dan Islam tidak pernah memaksa kita untuk selalu terlihat kuat. Yang Islam ajarkan adalah bagaimana kita bersikap di tengah ujian, bukan untuk menolak perasaan itu. Yang pertama, kita akan membahas musibah dalam pandangan Islam. Teman-teman sekalian, dalam Islam, musibah bukan tanda Allah membenci hambanya. Justru seringkali musibah itu adalah tanda kalau Allah sering memperhatikan kita dan ingin menguji hambanya. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa diketahuinya. Tidak ada luka batin yang luput dari pengawasannya. Musibah dalam Islam bisa bermakna sebagai penghapus dosa, peningkat derajat, teguran, atau cara Allah mengembalikan kita ke jalan yang benar. Masalahnya, kita sering menilai musibah hanya dari rasa sakitnya, bukan dari hikmah maupun maknanya. Padahal, sesuatu yang pahit awalnya bukan berarti pahit di akhir cerita nanti. Teman-temanku, musibah tidak selalu hukuman. Ada satu kesalahpahaman yang sangat sering terjadi di tengah masyarakat, seperti anggapan dari orang-orang, omongan-omongan orang yang seperti dia kena musibah karena dosanya banyak, dia kena musibah karena sering berbuat maksiat. Padahal jika musibah selalu tanda hukuman, maka Nabi Muhammad, yaitu manusia yang paling mulia, tidak akan mengalami penderitaan. Nabi kehilangan orang tuanya sejak kecil. Nabi dihina, dilempari batu, dikhianati. Nabi hidup dalam kesederhanaan, bahkan kelaparan. Namun, apakah itu tanda Allah membenci beliau? Justru sebaliknya, itu merupakan proses pemuliaan yang dilakukan Allah kepada Nabi. Musibah tidak mengukur seberapa buruk seseorang, tapi seringkali menunjukkan seberapa besar potensi kebaikan yang sedang Allah bentuk. Teman-teman yang dirahmati Allah, musibah itu sebagai jalan kedekatan dengan Allah. Sekarang coba kita jujur pada diri sendiri. Kapan sih kita berdoa itu paling tulus? Kapan sih air mata kita itu paling jujur? Atau kapan sujud itu terasa paling lama? Nah, seringkali jawabannya itu saat kita tengah hancur,
Saat semuanya baik-baik saja, kita lupa berdoa. Saat hidup nyaman, kita lupa bersyukur. Tapi saat musibah datang, Allah menjadi satu-satunya tempat kita bergantung. Musibah itu seperti pintu yang memaksa kita masuk ke ruang keikhlasan, ruang kesabaran, dan ruang tawakal. Dan di ruang itulah banyak orang menemukan versi terbaik dalam dirinya. Nah, teman-teman sekalian, sabar itu bukan berarti diam. Islam tidak mengajarkan kita untuk pasrah tanpa usaha. Sabar itu bukan berarti menyerah. Dan ikhlas bukan berarti tidak boleh merasa sakit. Sabar itu adalah tetap taat meski hati sedang lelah, tetap berusaha meski hasil belum terlihat, dan tetap percaya meski belum paham apa sih yang Allah rencanakan itu. Bahkan Rasulullah pun menangis saat kehilangan, namun beliau tidak pernah berhenti berharap. Artinya, menangis tidak membatalkan iman. Yang membatalkan iman adalah putus asa dari rahmat Allah. Nah, teman-temanku sekalian, musibah itu bisa mengubah arah hidup. Coba kita sekarang pikirkan, berapa banyak orang yang menemukan jalan hidupnya justru setelah gagal? Berapa banyak yang menjadi lebih dekat dengan Allah setelah kehilangan? Setelah dia udah gak punya apa-apa lagi, terus dia baru larinya ke Allah, baru larinya dia sholat, dia ngaji, dia berdoa. Yang sebelumnya itu mungkin jarang-jarang. Atau berapa banyak yang berubah menjadi lebih lembut, lebih bijak, lebih peduli karena pernah terluka. Kadang Allah menghancurkan rencana kita karena rencana kita tuh terlalu kecil dibanding apa yang udah Allah siapin. Apa yang hari ini kita sebut kehancuran, bisa jadi di masa depan kita sebut, oh, untung waktu itu begitu ya. Kalau enggak, aku nggak akan berdiri di sini sekarang. Ternyata itu penyelamatku. Teman-teman, hikmah yang tidak selalu langsung terlihat mungkin merupakan makna yang ada di balik musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua hikmah bisa kita pahami hari ini. Ada hikmah yang baru terasa setelah bertahun-tahun kemudian. Ada hikmah yang baru kita sadari sekarang saat melihat kejadian-kejadian yang sudah terjadi di belakang. Tugas kita bukan memahami semuanya sekarang, tapi percaya bahwa Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. Jika Allah menunda kebahagiaan kita, bukan berarti Allah lupa sama kita. Bisa jadi Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih menyakitkan dari musibah atau ujian yang Allah berikan sendiri untuk kita. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, jika hari ini kamu sedang diuji, jika hatimu terasa berat, atau jika doamu terasa menggantung di langit dan belum dikabulkan juga, ingatlah satu hal. Allah tidak pernah salah memilih hamba untuk diuji. Allah tahu siapa yang mampu bertahan, dan Allah tahu setelah kesulitan akan ada kemudahan. Bukan satu, tapi berkali-kali. Mari kita jadikan musibah bukan sebagai alasan untuk menjauh dari Allah, melainkan sebagai jalan untuk pulang kepada Allah. Semoga setiap luka menjadi pahala, setiap air mata jadi doa, dan setiap ujian menjadi tangga menuju derajat yang jauh lebih tinggi. Dengan ini, saya Syahna Azita Kaila Fitri pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang paling